mereka ada curhat-curhat nggak ke Bapak? Ada yang terkendala biaya tapi mereka mau kuliah. Terkait gini Pak, ini kan ISBI ya, sebagai kampus seni salah satunya di Aceh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali waris seni budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Hari ini kita kembali lagi dengan podcast on the spot dan tempatnya betul-betul sangat luar biasa ini. Dan kita akan mengulik dan mengobrol dengan salah seorang kepala, yaitu Kepala SMK Negeri 7 Loksmawe. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol terkait ya siswanya seperti apa, minatnya seperti apa, dan tidak lupa pula kita akan menanyakan terkait kondisi terkini pendidikan dan isu-isu terkini yang ada di sekitar Loksmawe dan Aceh. Ayo mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Pak? Lihat apa nih? Ya, lagi melihat pemandangan di sini yang sangat mantap, luar biasa. Ya. Inilah kita sekarang berada di, ya bisa dikatakan sisa-sisa kejayaan masa lalu Loksmawe gitu. Jadi ini di sana kita lihat bagaimana ada masih tersisa kilang-kilang minyak itu. Inilah kondisi Loksmawe pada masa-masa kejayaan itu. Pak Bidal, Ya. Terima kasih sudah menyebut kami di sini. Pak Bidal sekarang berarti kepala sekolah SMK Negeri 7 Loksmawe. Pak Bidal itu kan nama keren ya. Ya, Nama asli siapa Pak? Ya, nama aslinya Bidal Kasrul. Bidal Kasrul. Ya. Titelnya? SSN. SSN. Ya. Oke Pak, udah berapa lama menjadi kepala sekolah Pak? Sebagai kepala sekolah SMK 7 udah 2 tahun. 2 tahun berjalan berarti. 2 tahun berjalan. Lumayan ya. Sejauh ini berapa banyak siswa kita di sana? Jumlah siswa kita itu 379. 379. Ya. Itu udah berapa lama sekolahnya tuh Pak? Dari 2009. Jadi udah hampir 13 tahun. 13 tahun. Ya. Udah lumayan dengan Lumayan, kondisi siswanya segitu ya, 300-an lebih. Nah, menarik ini Pak. Jadi kondisi SMK adalah menyiapkan siswa itu untuk siap kerja dari sisi kreatifnya. Nah, bagaimana perkembangan SMK 7 sejauh ini Pak dalam menggembleng sisi kreatif dari siswa itu? Ya, sebagai SMK yang bergerak dalam bidang teknik, rekayasa dan industri. Jadi kita kan juga berada di kawasan khusus ya, ekonomi khusus ya. KEK di Loksmawe ya. Jadi SMK 7 ini yang rata-rata siswanya itu adalah pria atau laki-laki. Jadi kita harus membina mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka agar nanti siap untuk bekerja dan siap juga untuk melanjutkan kuliah atau ke perguruan tinggi nanti. Berarti mereka disiapkan kerja atau bisa juga kuliah ya? Bisa juga kuliah. Ada dua versi. Ada gitu dua ya? versi. Jadi bukan hanya udah selesai SMK kerja langsung gitu, tapi mereka masih punya kesempatan untuk dapat menambah sisi kapasitas dirinya ya dengan kuliah. Nah, kira-kira kalau kampus yang memang sesuai dan oke lah kita katakan untuk lulusan SMK itu, terutama SMK 7 itu, apakah cocok ke kampus biasa atau bisa juga ke kampus seni atau kemana itu? Ya, selama ini kita terbuka ya kepada siswa karena kan mereka masih jenjang menengah nih ya. Betul. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk memilih kampus mana yang sesuai dengan kemauan mereka. Karena kan tidak tertutup kemungkinan mereka juga memiliki bakat nanti dalam bidang seni gitu. Walaupun kita di sekolah kan ada bidang teknik. Karena teknik dan seni itu kan berdekatan. Dan Bapak sendiri kan SSN ya? Berarti kan seni dulu seni, ya? Seni apa dulu Pak? Saya seni kriya. Iya. Jadi dari seni kriya di mana dulu Pak? Di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang. Yang sekarang isi ya? Iya, isi sekarang. Jadi dulu di seni kriya, kemudian menjadi kepala sekolah di SMK yang fokus pada bidang industri, teknik gitu ya. Berarti sangat-sangat memungkinkan ya. Jadi berarti waris seni budaya ini membuktikan juga bahwasannya SMK yang bergerak di bidang industri pun masih punya peluang besar untuk bisa bergabung dengan kampus-kampus seni. Jadi jangan salah nanti Kak, saya kuliah di
bagian industri, bagian yang tidak berkenaan dengan seni, maka saya tidak boleh masuk kampus ini. Sangat terbuka Pak ya. Seni budaya itu dengan teknik kan itu saling melengkapi. Nah menarik ini Pak. Jadi kondisi kita sekarang, apalagi kan SMK fokus kita di kreativitas. Mereka lebih banyak untuk berkreasi di dalam pembelajarannya, beda dengan SMA yang lain. Nah sekarang ini di Loksmawe terutama ataupun di Aceh pada umumnya itu kan lagi maraknya ada geng-gengan gitu Pak. Ada geng segala macam. Itu bagaimana tupoksi SMK 7 terutama dalam mengkondisikan hal tersebut? Kita ada pembentukan karakter ya. Pembentukan karakter itu mendekatkan mereka dengan agama, dengan syariat Islam. Betul. Jadi program utama kita itu sholat zuhur berjamaah. Itu program utamanya. Kemudian kita juga ada wirid yasin setiap hari Jumat. Kita memberikan nasihat tentang agama. Kita juga mengundang ustadz atau dari luar untuk memberikan pencerahan. Ada siraman rohani lah. Siraman rohani. Jadi agar mereka tetap tidak lari dari kaidah atau agama yang kita anutkan. Baik. Untuk sejauh ini dari kan ini yang kelas 3 udah lumayan. Mereka ada curhat-curhat nggak ke Bapak? Ada yang terkendala biaya tapi mereka mau kuliah, atau memang rata-rata ya sudah kita kuliah saja? Ini kan ada dua versi ya dari yang setelah tamat ini. Karena kan kalau SMK itu setelah mereka lulus, selesai, mereka bisa berwirausaha. Kemudian bisa melanjutkan kuliah, bisa juga berwira swasta kan gitu. Jadi ada dua versi seperti yang sampaikan tadi. Kemungkinan untuk bekerja juga ada buka lebar ya. Buka lebar. Nah terkait gini Pak, ini kan ISBI ya, sebagai kampus seni salah satunya di Aceh kita katakan. Bapak pun sebagai alumni dari ISI Padang Panjang yang memang itu menjadi lokomotif awal, kalau istilah dalam keluarga itu menjadi ibu dari ISBI Aceh gitu, yang melahirkan awal. Itu bagaimana Bapak melihat relevansi ataupun hubungannya antara SMK 7 dengan ISBI, kira-kira bisa nggak ke sana anak-anak gitu? Sangat memungkinkan. Jurusan yang ada di SMK 7 seperti kita punya 5 jurusan. Teknik mesin, kemudian ada pengelasan, ada TBSM, teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, dan juga kimia industri. Jadi itu menarik, seperti misalnya ada las-lasan, ada kimia industri, mungkin bisa dipadu-padankan dengan seni-seninya itu. Jadi saling melengkapi antara keilmuan dan kesenian itu, terutama seni budaya. Nah sejauh ini Pak, prestasi yang luar biasa apa yang ada di sekolah itu, yang dilahir atau prestasi individu atau per kelompok dari siswa itu? Prestasi dalam seni juga ada. Siswa kita juga pernah mendapatkan dalam perlombaan FLS 2N ya. Masuk juga Pak. Makanya ini kan terbukti lagi nih. Walaupun di teknik berarti bisa berkontribusi di teknik di seni, kan. gitu Jurusan seni tari dia bisa juara gitu kan. Menjuarai seni lomba FLS 2N gitu. Tapi di industri ini di industri. Jadi kan kita lihat ada bakat seninya walaupun di industri. Berarti sangat terbuka lebar ini. Terus untuk sekarang seperti kita katakan tadi, sempat dicanangkan KEK ataupun kawasan ekonomi khusus ya. Itu dulu bagaimana peran dari SMK 7 ini Pak? Apakah pernah diajak atau memang SMK 7 ini lahir dari rencana tersebut? Karena SMK 7 merupakan SMK vokasi ya, yang lebih kepada kerja dan industri. Jadi sebagian besar ada siswa kita yang memang dimulai dari praktek kerja industri itu udah di Harun, PAG, kemudian di PJB, Sewatama, di PIM gitu ya. Jadi juga siswa kita memang berasal dari lingkungan sekitar sini, dari desa-desa yang terdapat di sekitar SMK 7. Jadi mereka sudah melek ke arah industrinya ya, makanya kemudian memilih. Nah sebagai seorang kepala sekolah, kemudian sebagai seorang yang notabene lulusan seni, apa harapan Bapak untuk ISBI Aceh gitu, sebagai yang lagi-lagi kampus seni budaya salah satunya di Aceh? Harapan ini suatu yang luar biasa kehadiran ISBI Aceh. Yang pertama yang kami harapkan bisa
melihat ya bakat-bakat yang ada di sekolah, termasuk juga di SMK ya, Oke. termasuk juga di teknik dan seluruh Aceh lah khususnya, bisa nanti talent-talent tersebut bisa mereka melanjutkan kuliah ke ISB. Oke. Ya. Kemudian juga bisa merangkul seniman-seniman yang ada di Aceh. Oke. Ya, karena seniman di Aceh ini sangat banyak dan luar biasa. Mungkin ISB bisa menjadi wadah gitu kan, Bisa menjadi lokomotifnya gitu ya. lokomotif bisa menjadi fasilitator lah untuk seniman-seniman ini, karena kita tahu kan antara kampus itu kan nggak bisa dipisahkan dengan kehadiran seniman yang ada di Aceh. Jadi akademisi dan praktisi. Nah, Bapak asli mana? Nah, ini menarik ini. Iya ya. Karena kan kalau dari nama itu kan kayaknya bukan dari Aceh gitu. Iya, Asli dari mana, Pak? Saya berasal dari Jambi. Jambi. Tepatnya di Kota Sungai Penuh, Oke. Kerinci. Ya. Oke, berarti merantau ke sini. Merantau. Nah, ini menarik. Jadi sudut pandang. Makanya ini saya bahas juga karena tadi Bapak menyebutkan seniman Aceh itu kan. Nah, Bapak sebagai orang yang sudah berapa lama tinggal di Aceh? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 Udah tahun lumayan lah ya. Iya. Udah lumayan dan orang yang merantau ke Aceh. Iya. Itu bagaimana Bapak melihat posisi seniman Aceh ini? Bagaimana apakah apa sih sebenarnya yang terjadi di Aceh ini? Ya, sepandangan saya ya, kalau kita lihat seni Aceh ini kan luar biasa ya, dari berbagai bidang, dari bidang seni ya. Cuman mungkin kita harus membangkitkan kembali ya. Oke. Kalau di Sumatera Barat kan membangkit batang terendam istilahnya. Iya, Kalau betul, kita betul, di Aceh ini bagaimana ada event-event lah untuk yang diselenggarakan untuk seniman ya sering ya. Karena kan kita kan potensinya luar biasa untuk seni Aceh. Kalau kita lihat seniman ini kadang-kadang mereka bergerak sendiri gitu kan, kemudian muncul dengan sendirinya gitu. Terus hilang lagi. Hilang gitu ya. sendirinya. Jadi bagaimana ya ISB terutama Ya. bisa mengkondisikan bekerja sama dengan berbagai pihak juga ya. Jadi bisa membuat seniman ini bergairah kembali dalam berkarya. Nah, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada seniman-seniman Aceh? Ya. Gitu. Seniman Aceh jangan melupakan kuas yang sudah pernah digoreskan di kanvas ya. Oke. Kemudian jangan lupakan rapai geleng yang pernah ditabuh gitu kan. Kemudian juga jangan melupakan potensi yang dulu yang memang dijiwai kan. Kemudian mungkin sekarang sudah sibuk dengan kegiatannya karena memang mungkin sekarang belum terlihat bagaimana seni itu makin berkembang. Mungkin ke depan dengan harapan ya kepada ISB Aceh ini bisa merangkul lah untuk seniman ini. Kebetulan saya juga sebagai sekretaris Ikatan Seniman Seni Rupa Aceh. Oh, Seni Rupa Aceh sekretaris. Oke, baik. Ini sangat-sangat luar biasa masukannya. Jadi para seniman Aceh dan waris seni budaya, kalau kita konkretkan ke dalam kata-kata dari yang dikatakan oleh Pak Bidal tadi, jangan lupakan goresan yang sudah pernah dibuat, jangan pernah lupakan rapai yang pernah ditabuh. Kalau saya mengkonkretkan sebagai bahasa mula ya seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke asal mula kita, budaya kita sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita sekarang menjaga dan mengembangkannya. Seperti itu Pak Bidal. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Bidal atas waktunya. Mohon maaf ini sengaja loh waris seni budaya diajak ke sini. Jadi tadi kita berbicara di sekolah saja gitu. Tetapi kondisinya Pak Bidal mengatakan ini ada tempat yang luar biasa enaknya, dan ini sesuai dengan tema dari SMK 7 yang Bapak Bidal pimpin sekarang. Ini berada di daerah yang memang dulu dicanangkan sebagai daerah kek yang berada di Lok Semawe. Baik, waris seni budaya, semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi manfaat, memberikan informasi yang terbaru bagi waris seni budaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salam waris seni budaya.